warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Detri Julinda, NIM 2020 31161. Saya akan menjelaskan materi tentang komunikasi data pada bab 3 dan bab 4. Untuk yang pertama itu ada OSI layer. OSI layer itu merupakan model referensi yang diciptakan dari sebuah kerangka yang bersifat konseptual. Namun, saat ini telah berkembang dan menjadi sebuah standarisasi khusus berkaitan dengan koneksi komputer. Tujuan dari pembuatan OSI layer ini adalah menjadi model rujukan bagi setiap vendor atau developer, sehingga produk atau perangkat lunak yang dibuat memiliki sifat interpolate, yang berarti user dapat melakukan kerjasama dengan produk atau sistem tanpa perlu melakukan penanganan secara khusus atau spesial. Untuk lapisan, OSI layer memiliki 7 lapisan. Yang pertama itu application layer atau lapisan ketujuh. Application layer ini adalah lapisan yang menjadi pusat atau center terjadinya suatu interaksi antara pengguna atau end user dengan aplikasi yang bekerja menggunakan fungsionalitas sebuah jaringan. Untuk yang kedua itu ada presentation layer, lapisan keenam, mempunyai fungsi untuk mentranslasikan format data yang akan ditransmisikan oleh aplikasi melalui jaringan ke dalam format yang dapat ditransmisikan oleh sebuah jaringan. Untuk yang ketiga itu ada session layer atau lapisan kelima, lapisan yang berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana sebuah koneksi dapat dibuat, dikelola, dan juga dikembangkan. Untuk yang keempat itu ada transport layer, lapisan keempat, mempunyai fungsi untuk memecah data menjadi paket-paket data, serta memberikan nomor urut untuk setiap paketnya. Untuk yang kelima itu ada network layer atau lapisan ketiga. Ini untuk membuat header untuk paket yang berisi informasi IP atau internet protokol, baik IP pengirim ataupun IP tujuan data. Untuk yang keenam itu ada data link layer atau lapisan kedua. Pada data link layer ini memiliki tugas untuk menentukan setiap bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut dengan frame. Untuk yang ketujuh ada physical layer atau lapisan ke-1. Fungsinya adalah untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, sinkronasi bit, metode pensinyalan, serta membangun arsitektur jaringan seperti pengkabelan dan topologi jaringan. Nah, di sini saya akan menjelaskan detail mengenai data link layer atau lapisan kedua. Saya akan lebih fokus kepada lapisan kedua. Untuk data link layer, jaringan komputer merupakan salah satu dari ketujuh macam layer atau lapisan yang terdapat pada OSI Reference Model for Open Networking. Dalam proses transmisi data yang terjadi, data link layer merupakan layer keenam bagi transmitter atau pengirim data, dan merupakan layer kedua bagi receiver atau mereka yang menerima data. Data link layer sendiri pada dasarnya merupakan sebuah lapisan atau layer pada OSI Reference Model for Open Networking yang memiliki tugas utama untuk menyediakan sebuah prosedur pengiriman data antar jaringan. Jadi, dengan adanya data link layer ini, setiap paket data yang akan ditransmisikan ataupun akan diterima oleh user akan diproses, sehingga memungkinkan untuk dilanjutkan ke layer berikutnya, yaitu layer network layer atau physical layer. Untuk ciri utama dari data link layer itu satu ciri utama yang terpenting pada data link layer ini adalah bahwa data link layer merupakan salah satu lapisan yang secara fisik memiliki alamat tersendiri atau address yang sudah dikodekan secara langsung ke dalam sebuah network card atau kartu jaringan. Ketika kartu jaringan tersebut pertama kali dibuat. Inilah yang kita kenal dengan istilah MAC address. Jadi, apabila kita mendengar sebuah istilah bernama MAC address di dalam jaringan komputer, maka hal ini sudah pasti mengacu kepada lapisan atau data link layer ini. Untuk fungsi utama dari data link layer itu yang pertama,
melakukan proses grouping secara logik. Grouping merupakan proses penyatuan dari beberapa paket data ke dalam satu kesatuan paket data yang utuh. Perlu diketahui, ketika paket data mulai berjalan melewati lapisan-lapisan OSI layer, maka paket data tersebut akan terpecah-pecah menjadi beberapa bagian kecil. Tugas dari data link layer inilah yang dapat melakukan proses grouping atau penggabungan kembali pecahan paket-paket data tersebut menjadi utuh kembali. Untuk fungsi yang kedua itu menyediakan akses ke dalam media menggunakan MAC address. Dalam lapisan data link layer ini, terdapat sebuah alamat fisik yang kita kenal dengan MAC address. MAC address merupakan sebuah kode alamat yang dicetak secara fisik. Dana dibutuhkan untuk melakukan proses pengiriman dan juga proses penerimaan data di dalam sebuah siklus transmisi jaringan komputer. Dengan adanya data link layer, maka setiap proses transmisi yang ada bisa memiliki akses terhadap MAC address yang sudah ada secara fisik. Untuk yang ketiga, itu ada mendeteksi kesalahan pengiriman dan penerimaan paket data dan melakukan proses pengkoreksian. Bukan tidak mungkin ketika proses transmisi data terjadi, terdapat beberapa kesalahan, seperti kesalahan pemecahan data menjadi paket data, ataupun kesalahan dalam pengiriman data dan proses penerimaan data. Nah, sudah merupakan fungsi dari data link layer untuk melakukan proses pendeteksian dan juga proses pengoreksian kesalahan yang terjadi pada proses transmisi data tersebut. Data link layer akan mendeteksi apabila terjadi kesalahan pengiriman data yang melalui lapisannya, dan kemudian melakukan koreksi secara otomatis, sehingga paket data tetap akan ditransmisikan tanpa kesalahan sedikit pun. Untuk yang keempat, itu menggabungkan paket data ke dalam byte dan menggabungkan byte ke dalam frame. Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, ini merupakan kelanjutan dari fungsi grouping yang dilakukan oleh data link layer. Fungsi berikutnya dari data link layer adalah untuk menggabungkan bentuk-bentuk paket data menjadi kesatuan yang utuh, mulai dari paket data menjadi bentuk byte hingga menggabungkan byte-byte yang ada menjadi sebuah bentuk frame. Kemudian perangkat apa yang bekerja pada lapisan data link layer. Meskipun data link layer sendiri merupakan sebuah lapisan yang sifatnya logik atau tidak dapat dilihat dan juga digunakan secara fisik, namun demikian data link layer ini memiliki hubungan yang erat dengan beberapa perangkat keras jaringan yang tentu saja dapat kita lihat dan kita gunakan secara fisik. Yang pertama, sudah disinggung sebelumnya, yaitu network card, yang merupakan bagian penting dari sebuah data link layer, terutama dalam menyediakan MAC address yang digunakan untuk proses pengalamatan secara fisik. Selain itu, ada beberapa perangkat keras jaringan komputer lainnya yang bekerja sama dengan lapisan data link layer ini. Bridge dan juga switch merupakan perangkat keras jaringan komputer yang bekerja secara fisik dan memiliki kaitan yang erat dengan data link layer. Hal ini sesuai dengan fungsi dari bridge dan juga switch itu sendiri, yang berfungsi untuk yang pertama memecah-mecah jaringan yang terdiri dari satu server ke dalam beberapa user, atau merupakan proses transmisi data, di mana data link layer merupakan layer atau lapisan keenam. Kemudian, menggabungkan sebuah jaringan menjadi satu kesatuan jaringan yang besar, atau merupakan proses penerimaan data, di mana data link layer dapat berperan menjadi layer atau lapisan kedua. Kemudian untuk pembahasan yang kedua itu ada TCP atau IP, Transmission Control Protocol, dan Internet Protocol. Untuk yang pertama itu ada pengertiannya, TCP atau IP adalah standar komunikasi data yang digunakan oleh komunitas internet dalam proses tukar-menukar data dari satu komputer ke komputer lain di dalam jaringan internet. Protokol ini tidaklah dapat berdiri sendiri, karena memang protokol ini berupa kumpulan protokol atau protokol suite. Protokol ini juga merupakan protokol yang paling banyak digunakan saat ini.
Data tersebut diimplementasikan dalam bentuk perangkat lunak atau software di sistem operasi. Istilah yang diberikan kepada perangkat lunak ini adalah TCP atau IP stack. Nah, protokol TCP ini dikembangkan pada akhir periode 1970-an hingga awal 1980-an sebagai sebuah protokol standar untuk menghubungkan komputer-komputer dan jaringan untuk membentuk sebuah jaringan yang luas atau WAN. TCP ini merupakan sebuah standar jaringan terbuka yang bersifat independen terhadap mekanisme transport jaringan fisik yang digunakan, sehingga dapat digunakan di mana saja. Protokol ini menggunakan skema pengalamatan yang sederhana yang disebut sebagai alamat IP atau IP address, yang mengizinkan hingga beberapa ratusan juta komputer untuk dapat saling berhubungan satu sama lainnya di internet. Protokol ini juga bersifat routable yang berarti protokol ini cocok untuk menghubungkan sistem-sistem berbeda seperti Microsoft Windows dan keluarga Unix untuk membentuk jaringan yang heterogen. Nah, macam-macam layer TCP/IP itu ada 5. Yang pertama physical layer, ada networking access layer, ada internet layer, ada transport layer, dan application layer. Nah, di sini saya akan membahas tentang internet layer. Internet layer mendefinisikan bagaimana hubungan dapat terjadi antara dua pihak yang berada pada jaringan yang berbeda, seperti network layer pada OSI. Ada jaringan internet yang terdiri atas puluhan juta host dan ratusan ribu jaringan lokal. Lapisan ini bertugas untuk menjamin agar suatu paket yang dikirimkan dapat menemukan tujuannya dimanapun berada. Oleh karena itu, lapisan ini memiliki peranan penting, terutama dalam mewujudkan internetworking yang meliputi wilayah luas. Nah, untuk tugas penting lapisan ini yang pertama adalah addressing, yaitu melengkapi setiap datagram dengan alamat internet dari tujuan. Alamat pada protokol inilah yang dikenal dengan Internet Protocol Address. Karena pengalamatan addressing pada jaringan TCP ini berada pada level ini, maka jaringan TCP ini independen dari jenis media dan komputer yang digunakan. Kemudian yang kedua itu ada routing, yaitu menentukan kemana datagram akan dikirim agar mencapai tujuan yang diinginkan. Fungsi ini merupakan fungsi yang terpenting dari Internet Protocol sebagai protokol yang bersifat connectionless. Proses routing sepenuhnya ditentukan oleh jaringan. Pengirim tidak memiliki kendali terhadap paket yang dikirimkannya untuk bisa mencapai tujuan. Router-router pada jaringan TCP/IP lah yang sangat menentukan dalam penyampaian datagram dari penerima ke tujuan. Lapisan ini bertanggung jawab dalam proses pengiriman paket ke alamat yang tepat yang dilakukan oleh ratusan aktivitas yang dilakukan oleh host pada jaringan internet. Layer ini juga memiliki peranan penting dalam komunikasi data internet dalam cakupan wilayah yang luas. Elemen yang membantu proses komunikasi data pada layer ini diantaranya itu ada yang pertama IP atau Internet Protocol berfungsi untuk menyampaikan paket data ke alamat yang tepat. Kemudian ada ARP, Address Resolution Protocol, digunakan untuk menentukan alamat hardware dari host atau komputer yang sama. Kemudian ada Internet Control Message Protocol berfungsi untuk mengirimkan pesan dalam melaporkan kegagalan pengiriman data. Untuk cara kerja TCP/IP itu yang pertama ada data dipecah-pecah menjadi paket kecil dengan tujuan agar bisa ditransmisikan melalui media dan protokol yang sesuai. Setiap paket data diberi label dan tujuan paket dikirim. Untuk yang kedua itu paket-paket akan melewati router. Di dalam jaringan internet, router bertugas untuk mengantar dan menentukan rute dari paket yang dikirimkannya. Nah, di dalam jaringan yang cukup besar, paket-paket akan melewati puluhan bahkan ratusan router. Setiap router hanya mengantarkan paket ke router terdekat sambil dicarikan jalan atau router yang pas.
Untuk yang ketiga itu, ketika paket sampai pada tujuan, protokol TCP/IP akan bertugas sesuai tugas di divisi atau layer masing-masing. Dimulai dari layer paling bawah yang terjemahkan sinyal atau isyarat menjadi logical data dan diteruskan ke layer di atasnya untuk memastikan apakah paket data sudah diterima apa belum, disesuaikan dengan pemilihan protokol TCP atau UDP. Nah, jika protokolnya TCP, maka jika ada bagian paket dari data yang hilang, maka akan meminta untuk dikirim ulang. Paket data akan dirakit dan disusun seperti bentuk aslinya dan diteruskan ke layer di atasnya hingga berbentuk file seperti aslinya ketika dikirim. Kemudian ada tipe jaringan dan topologi jaringan. Untuk yang pertama, pembahasan tentang jaringan. Pengertian jaringan yaitu jaringan adalah dua atau lebih perangkat komputer yang saling terhubung atau terkoneksi antara satu dengan yang lain, yang digunakan untuk berbagai sumber data. Nah, jaringan dapat bersifat privat maupun publik. Dalam penggunaan jaringan privat, biasanya memerlukan akses user untuk memasukkan kredensial berupa kata sandi yang dimasukkan secara manual oleh administrator atau diperoleh langsung oleh pengguna untuk penggunaan jaringan publik seperti internet, tidak membatasi suatu akses. Kemudian untuk jenis-jenis jaringan komputer itu ada personal area networking, ada local area network, ada campus area network, ada metropolitan area network, ada wide area network, dan juga internet. Nah, di sini saya akan lebih membahas ke WAN atau wide area network. WAN itu adalah sebuah jaringan komputer yang memiliki cakupan area yang luas, meliputi antar kota, wilayah, dan bahkan antar negara untuk bisa saling berkomunikasi dan bertukar data informasi. Jaringan WAN ini merupakan jenis jaringan yang paling banyak digunakan di era modern seperti sekarang ini. Itu contohnya penggunaan jaringan internet yang menghubungkan antara satu ponsel dengan ponsel lainnya. Selain itu, contoh lain dari jaringan WAN ini adalah jaringan internet yang digunakan pada kasir dan database barang dari minimarket, misalnya Indomaret, supermarket, bisa juga seperti Carrefour. Kemudian untuk karakteristik jaringan WAN. WAN merupakan sebuah jaringan yang digunakan untuk menghubungkan perangkat yang tidak bisa dijangkau oleh jaringan lain, seperti LAN dan MAN. Hal ini disebabkan oleh luasnya cakupan wilayah yang hendak dijangkau. Kemudian, WAN juga merupakan sebuah jaringan yang digunakan untuk melakukan koneksi pada jarak yang berjauhan. Koneksi ini juga dilakukan dengan menggunakan koneksi serial yang berasal dari berbagai jenis perangkat lainnya. Kemudian dapat mengirimkan paket data antar switch, router maupun antar jaringan yang telah dibangun. Untuk mengakses bandwidth jarak jauh diperlukan koneksi serial dari berbagai macam jenis. Kemudian, WAN ini merupakan jaringan yang bekerja pada lapisan OSI layer di layer fisik dan layer data link. Untuk fungsi jaringan WAN, yang pertama itu mengintegrasikan dan menghubungkan jaringan LAN dan MAN menjadi suatu jaringan WAN. Nah, untuk yang kedua itu mempercepat arus informasi dan komunikasi yang dilakukan dalam sebuah jaringan yang lebih luas. Yang ketiga, menjamin arus informasi yang lebih efisien. Yang keempat itu mencegah terjadinya miskomunikasi. Yang kelima itu lebih menghemat biaya yang digunakan untuk keperluan operasional. Kemudian mendukung operasionalitas perusahaan tingkat nasional dan internasional. Untuk cara kerja jaringan WAN itu di sini saya akan contohkan dengan sebuah kasus. Misal sebuah perusahaan akan memilih dan menempatkan satu komputer server untuk kebutuhan akses database yang dimiliki. Kemudian komputer server akan dikirimkan informasi database dan juga paket data ke seluruh jaringan yang telah dibangun sesuai topologi. Dengan adanya topologi jaringan yang telah dibangun, maka komputer klien ataupun user bisa mengakses seluruh informasi ke komputer server, meski berada di luar pulau ataupun antar negara sekalipun.
Kemudian untuk, perangkat jaringan WAN itu agar sebuah jaringan WAN bisa bekerja dengan baik, maka diperlukan perangkat pendukung untuk bisa mengalirkan data ataupun informasi yang ada. Adapun beberapa perangkat jaringan WAN terdiri atas, yang pertama itu ada router. Router ini berfungsi menghubungkan 2 jaringan atau lebih untuk mengirimkan informasi antar jaringan. Yang kedua itu ada modem. Modem adalah perangkat pendukung untuk mengubah sinyal digital menjadi analog. Yang ketiga ada CSU atau DSU, itu merupakan Channel Service Unit atau Data Service Unit. Di sini memiliki fungsi yang hampir mirip dengan modem untuk mengirimkan data dalam format digital melalui sebuah jaringan telepon digital. Yang keempat itu ada ATM switch. Perangkat ATM switch berfungsi sebagai penyedia layanan transfer data berkecepatan tinggi antara LAN dan juga WAN. Kemudian itu yang kelima, communication server. Ini merupakan perangkat server untuk melakukan dial dari lokasi remote khusus bagi pengguna sehingga bisa terhubung ke jaringan LAN. Kemudian, kelebihan dari jaringan WAN itu luas area yang bisa dijangkau, kemudian komunikasi yang lebih cepat, infrastruktur yang terpusat, dan juga meningkatkan keamanan pertukaran data. Kemudian kekurangan dari jaringan WAN itu biayanya, tinggi, biaya setting yang cukup tinggi. WAN merupakan sebuah jaringan yang kompleks. Hal inilah yang membuat jaringan ini membutuhkan biaya yang cukup tinggi dalam hal pengaturannya. Kemudian yang kedua ada masalah maintenance. Maintenance dari jaringan WAN ini bisa disebut cukup menantang. Hal ini disebabkan karena jaringan WAN adalah sebuah jaringan yang harus, digunakan 24/7 atau terus-menerus. Kemudian pembahasan terakhir itu ada topologi jaringan. Topologi jaringan komputer itu adalah metode atau cara yang digunakan agar bisa menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya. Struktur atau jaringan yang digunakan untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya bisa dengan menggunakan kabel atau nirkabel atau tanpa kabel. Fungsi topologi jaringan komputer itu untuk mengetahui bagaimana masing-masing komputer atau host dalam jaringan komputer dapat saling berkomunikasi satu sama lain. Kemudian untuk jenis-jenis topologi jaringan, itu yang pertama ada topologi ring. Topologi ring atau sering disebut topologi cincin, ini adalah jenis topologi jaringan yang digunakan untuk menghubungkan suatu komputer dengan komputer lainnya dalam sebuah rangkaian yang berbentuk melingkar seperti cincin. Kemudian ada topologi bus. Ini topologi yang ketiga ada topologi mesh. Ini digunakan untuk rute yang banyak dengan menggunakan kabel tunggal. Kemudian yang keempat itu topologi star. Topologi star ini disebut dengan topologi bintang, yaitu karena dia berbentuk bintang yang menggunakan hub atau switch untuk koneksi antar klien. Kemudian yang kelima itu ada topologi tree. Topologi tree atau topologi pohon ini adalah hasil penggabungan dari topologi bus dan topologi star. Untuk yang keenam itu ada topologi peer-to-peer atau itu adalah topologi jaringan yang sangat sederhana karena di sini hanya menggunakan 2 buah komputer saja. Kemudian yang ketujuh itu adalah topologi linier. Topologi linier atau sering disebut dengan topologi bus berurut. Umumnya topologi ini hanya menggunakan satu kabel utama sebagai konektor masing-masing dari titik sambungan pada setiap komputer. Kemudian yang terakhir itu ada topologi hybrid. Topologi hybrid ini adalah gabungan dari beberapa topologi yang berbeda dan membentuk jaringan baru. Nah, di sini saya akan lebih membahas tentang topologi star. Untuk yang pertama, sudah dibilang tadi, pengertian topologi star itu merupakan suatu metode atau cara untuk menghubungkan 2 atau lebih komputer dengan jaringan yang berbentuk bintang atau star, di mana topologi jaringan ini merupakan konvergensi dari, node tengah ke setiap node pengguna, sehingga semua, node atau titik terkoneksi dengan node tengah tersebut. Dinamai sebagai topologi bintang karena memang secara desain rakitannya menyerupai bentuk bintang dengan satu pusat server yang berada di tengah-tengah. Kemudian
Untuk ciri-ciri topologi star itu, yang pertama masing-masing node berkomunikasi secara langsung dengan central node. Trafik data mengalir dari node ke central node dan kembali lagi. Kemudian topologi star sudah mudah untuk dikembangkan karena masing-masing node terdapat kabel yang terhubung langsung ke central node. Kemudian jaringan tidak akan terganggu apabila salah satu node mengalami kerusakan. Kemudian topologi star bisa menggunakan kabel lower karena hanya menangani satu traffic node saja, umumnya menggunakan kabel UTP. Nah, kemudian ini untuk cara kerja topologi star, itu ada contoh kasusnya, itu misalnya sebuah perusahaan memiliki jaringan komputer dengan topologi star, di mana beberapa komputer ini terkoneksi ke perangkat pusat hub atau switch. Perangkat pusat hub akan menyimpan daftar ke konten address label memory atau CAM pada memorinya. CAM akan menyimpan sebuah alamat perangkat komputer yang terhubung dengan switch. Ini merupakan contoh kasus dari topologi star, bisa dilihat dan dipahami. Kemudian untuk kekurangan topologi star, yang pertama dari pengertian topologi star dijelaskan bahwa tipe jaringan ini bisa digunakan untuk banyak perangkat komputer klien, sehingga dalam penerapannya akan membutuhkan banyak kabel. Nah, untuk yang kedua, jika terjadi kerusakan pada server pusat atau switch hub, maka semua komputer klien akan mengalami gangguan. Yang ketiga, semakin banyak perangkat yang terhubung, maka semakin lamban proses transfer datanya. Hal ini karena lalu lintas data yang padat dapat menurunkan kecepatan transfer. Untuk yang keempat, itu dengan banyaknya komponen yang digunakan, maka dalam penerapannya membutuhkan biaya pembangunan yang relatif mahal. Ini karena semakin banyak komputer klien, maka kabel yang dibutuhkan akan semakin banyak. Untuk kelebihannya, itu yang pertama, dengan menggunakan tipe topologi ini, maka bisa digunakan untuk banyak perangkat komputer. Misalnya dalam satu ruangan terdapat 30 komputer, maka penerapan topologi ini masih cukup mampu untuk menghandle semuanya, dibandingkan topologi bus yang hanya mampu menangani tidak lebih dari 10 perangkat. Jika terjadi kerusakan, maka maintenance akan lebih mudah dilakukan. Eh, Kita hanya perlu melihat kondisi kabel-kabel, hub atau switch, atau langsung dari kondisi server. Biasanya error yang dialami dari komputer pusat sehingga tidak perlu mengecek perangkat komputer lain yang terhubung. Kemudian mengacu pada pengertian topologi star di mana jaringan terbentuk secara konvergensi, maka jika terdapat komputer klien yang error, maka tidak akan mempengaruhi klien yang lain. Perbaikan bisa dilakukan langsung dari kabel yang terhubung dari komputer klien yang rusak. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai pembahasan materi mengenai OSI layer, TCP/IP, topologi jaringan, dan juga tipe-tipe jaringan. Kalau ada salah kata saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.